Jadi sebenarnya Iya. dua-duanya Yanha, dua-duanya itu bertahan. Ngerti nggak? Jadi jangan mencari Iya. kesalahan orang lain sementara kamu lupa kesalahanmu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kamu lupa. Sudah dibilangin suruh nyiapin jangan kebanyakan, ya dikurangin. Bukan berarti kamu tidak melakukan apapun, sayang. Dan kalau majikan nyuruh kamu istirahat, Iya. ya istirahat. Jangan kamu kerja. Giliran kamu kerja, kamu mau hisam. Ya udah, istirahat. Oh, dia yang nyuruh istirahat kok. Dan sekali lagi, jaga orang tua itu Iya. harus sambil hati, bukan melawan. Karena saya sendiri ada orang tua di rumah. Jadi orang tua di rumah itu pingin tersanjung, pingin terdepan, pingin yang terbaik. Kalau kamu tidak bisa mengambil hati majikan, Dok, hidupmu akan Iya. galau, hidupmu akan kecewa, karena apapun yang kamu lakukan adalah salah. Ngerti Iya. nggak? Tapi lek majikan suka sama Iya. kamu, loh kamu nggak usah kerjanya berat, Dok. Paling mek delok TV jagongan mbek Mbak bobomu. Ini kenyataan Iya. kerjaan di Hong Kong itu seperti apa? Seperti apa sih? Kadang pakai hati, kadang pakai otak. Kalau Iya. kamu tidak pakai otak, kesel badi kesel weh. Kesel, karena gak ada apa yang bisa kamu lakukan. Mek kesel tok. Iya. Jadi pakai hati, pakai Iya otak. sih. Percuma kamu pakai kerjaan kewesel, Nduk. Tapi gak bener. Tapi pakai hati, pakai otak. Piye carane baik seneng dek kamu? Ngerti? Iya. Iya. Merayu. Kasarnya orang ini merayu, melakukan mulai sekarang ubah. Jadi nanya, "Bobo, kami yang kau Bobo." Jadi kamu nanyain, "Ini cukup nggak?" Ngerti nggak? Jadi jangan melawan. Iya. Oh, Bobo bilang seperti ini, Nek, mau ngecam nasi, "Bobo, yi ka ya tim lo, hoi cham ke lah. Hame hetanya chansin le." Jadi ngalah, kitanya yang ngalah. Ojo mendongkol terus tidak Iya. melakukan. Ngerti? Lek kamu Iya sih. mendongkol Iya. tidak melakukan, yo jelas semakin hari semakin salah. Iya. Iya, Haile semakin hari itu semakin salah semakin gitu. salah sayang, Sampai kamu bingung nggak gitu. ada bener ya. Maka dari itu apa yang perlu kamu lakukan adalah merayu mereka. Merayu Iya. mereka. Karena kamu pakai tenaga aja, percuma kalau nggak pakai pikiran. Jadi Iya. sabar. Kamu bilang kamu sabar, mereka juga sabar loh. Padahal harus disuruh Pak sore itu mau masak disiapin ini kamu lo nggak nyiapin sayang. Majikan mana sih nggak nesu sayang? Seandainya kamu Iya. majikan, kamu juga bisa nesu loh. Ngerti? Harus difahami juga perasaan majikan. Jangan memahami perasaan diri sendiri, tapi lupa memahami perasaan orang lain juga. Kan mereka juga punya rasa. Dan mereka yang gaji kita. Benar tidak? Iya, Cek. Aulah. Iya, bener. Sudah paham sekarang? Iya. Iya, tapi gimana ya kalau nenek terus-terusan gini tuh saya pengennya tuh eh, apa ya pindah majikan gitu, tapi takut apa ya Kamu takut pulang nggak bisa ke Kamu sini pulang gitu. Indonesia potongan lagi loh sayang. Kamu mau tak? Nggak mau. Makanya jalan satu-satunya adalah kamu bertahan dan berubah, kamu yang lebih mengerti mereka. Jadi seperti yang saya contohkan tadi. Kalau suruh nyiapin bawang satu kebanyakan, ya siapin separuh. Ngerti nggak? Iya. Iya. Jangan langsung nggak bikinin mas saya, ya jelas marah. Itu konsekuensinya kalau kamu nurut, kamu bertahan, karena kamu hampir mendapatkan hasilnya. Tapi kamu pingin pergi dan kesabaranmu kurang, ya udah nggak apa-apa pulang Indonesia, potongan lagi, balik lagi ke Hong Kong. Itu namanya kamu nyugih nih orang lain tanpa memikirkan dirimu sendiri. Karena kamu masih 7 bulan. Masa-masa 1 bulan sampai 1 tahun itu masa paling berat di Hong Kong. Tapi kalau kamu sudah terbiasa, Hong Kong ini angel Iya. ditinggal no. Paham? Iya, Cek. Iya, Cek. Paham. Kamu pasti bisa. Aku tunggu kamu di garis finish. Iya, Cek. Oh, Iya. ada waktu kapan main ke kantor ya? Iya, di mana ini tempatnya, Di Cek? Jingwan sayang. Oh, iya, iya. Aku tunggu ya.
Iya sih. Oke, matur Iya, nuwun. oke. Bye-bye. Iya, bye-bye. Makasih. Oke, terima kasih Mbak yang sudah telepon saya. Gini loh Mbak, kesabaran seseorang saya tahu memang ada batasannya. Batasannya itu hanya kamu yang tahu. Saya sendiri tidak tahu batasannya sampai mana. Tapi perlu perlu kalian tahu, jika saat kita tidak kuat lagi, maka kita akan kehilangan kesempatan itu. Saat kita kehilangan kesempatan itu, maka kita akan memulai lagi dari awal. Memulai lagi dari awal juga butuh pengorbanan. Setelah kita berkorban, apakah jalan yang baru itu akan lebih baik daripada jalan yang lama? Kita sama-sama tidak tahu. Karena itu saya selalu berkata bahwa hidup kita di atas kontrak. Jadi kalau kontrak masih berjalan, ya kita melakukan apapun dengan ikhlas. Karena kalau tidak ada rasa ikhlas dan tujuan kita kurang, sekali lagi tujuan kita kurang, maka kegagalan yang menghampirin kita. Karena saya selalu bilang, saya bukan keluarga kaya, jadi saya punya tujuan yang menggebu-gebu setidak-tidaknya. Saya itu punya tanah 1 petak. Jadi apapun yang terjadi, walaupun di kantor kadang-kadang bukan job saya tetap melakukan dengan ikhlas, saya tetap menjalankannya dengan ikhlas, karena tidak ada cara lain selain saya bertahan. Karena tidak ada cara lain selain saya tetap ada di sini. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus melakukannya. Kalau saya masih butuh uang, kalau saya masih butuh pekerjaan ini. Nah, beda lagi kalau saya sudah punya incaran pekerjaan lain. Beda lagi kalau saya sudah punya uang banyak di bank dan saya tidak membutuhkan pekerjaan ini. Kalau bos saya telepon nyuruh saya datang ke kos WB karena kos WB tidak ada staff, saya bilang tidak ada dalam job saya. Tiba-tiba saya disuruh ngetik kontrak, ngetik ini, sorry dalam pekerjaan saya tidak tertera seperti ini, seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi saat saya menolak pekerjaan yang diberikan oleh bos saya? Ya resikonya saya dipecat. Nah, saat saya dipecat, apakah saya sudah siap? Nah, ini pertanyaannya. Kalau saya sudah siap, enak aja kita melenggangkan kangkung sambil melambai-lambaikan tangan dan bye-bye. Itu kalau saya sudah tidak butuh pekerjaan ini. Tapi kalau saya masih butuh pekerjaan ini karena saya butuh bayar rumah, butuh bayar utang, butuh buat anak-anak saya sekolah, walaupun pedih, walaupun perih, saya yakin saya mampu bertahan karena saya tidak mampu melihat anak-anak saya tidak sekolah. Begitu juga dengan kalian, Mbak. Sampean dengan saya itu sama. Kalau beban itu berat buat kita, maka kita mampu. Kalau beban itu tidak ada, maka kita tidak akan mampu bertahan. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Hati-hati dan berwaspadalah karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.